Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Andromeda Rizal. Pemirsa, pemerintah malam ini menggelar karnaval sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Karnaval ini menjadi acara penutup setelah dua momen sakral, yaitu upacara detik-detik proklamasi di pagi hari tadi dan upacara bendera di sore hari yang telah selesai digelar di Istana Merdeka. Karnaval kemerdekaan ini pemirsa sekaligus menjadi bagian dari pesta rakyat yang dipusatkan di Monumen Nasional. Acara ini pemirsa menghadirkan sejumlah panggung hiburan, kuliner gratis, hingga UMKM dan juga nanti di malam hari akan ada penampilan dari kembang api spektakuler. Dan tadi pemirsa sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka hadir untuk melepas langsung rombongan karnaval dari kawasan Monas, Jakarta. Kalau kami lihat pemirsa tadi untuk rangkaian sendiri ini ada dari berbagai kementerian yang ada, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Olahraga, hingga mobil utusan Presiden, kemudian juga dari Kementerian Kemendagri, Kemenlu. Dan kalau kami lihat tadi dalam rangkaian kementerian ini juga dihias sungguh menarik juga, dan juga di mobil-mobil yang seperti Anda saksikan saat ini didesain sedemikian rupa sesuai dari apa yang telah dilakukan oleh sejumlah kementerian selama 300 hari di perjalanannya. Sejumlah menteri pun juga tadi nampak hadir, bahkan banyak menteri yang ikut serta dalam rombongan karnaval menggunakan mobil hias dari kementeriannya masing-masing. Patung Halo Miu berdampingan dengan stetoskop raksasa sebagai simbol peran tenaga medis. Mobil ini juga membawa edukasi tentang cek kesehatan gratis. Salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo yang kini menjangkau seluruh puskesmas, sekolah, hingga jemput bola ke masyarakat. Memastikan deteksi dini dan kesehatan sejak dini. Bagian belakang menampilkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia bertagar Merdeka Bersama Halo Miu, menjadikan mobil ini panggung berjalan yang memadukan edukasi kesehatan, semangat kemerdekaan, dan ajakan menuju Indonesia Emas 2045. Dari kejauhan kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kopdes, Kelurahan Merah Putih Berdaulat, UMKM Melesat. Sejalan dengan semangat Gundala dan Friends yang melambangkan keberanian, kecepatan, dan kekuatan gotong royong. Seperti Gundala yang melindungi rakyat dengan kekuatan petirnya, Koperasi hadir memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kolaborasi dan saling dukung. Bersama temannya, Gundala mencerminkan sinergi yang mendorong UMKM bergerak cepat, berdaya saing, dan melesat. Maju membawa kejayaan bagi Indonesia. Luar biasa meriah sekali di dalamnya, sampai ada seperti toko dan warung UMKM yang siap kita dukung bersama ya. Jadi mulai sekarang kita beli di teman-teman UMKM biar kita dukung juga UMKM Indonesia. Berikutnya, Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bapak Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo beserta Ibu terlihat. Bapak Menteri Perumahan, Bapak Marwar Sirait terlihat bersama-sama berjalan dengan rombongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita pasti dapat mewujudkan infrastruktur yang kokoh dan hunian berkualitas yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Hal ini ditempuh melalui perencanaan matang, sinergi pemerintah, swasta, masyarakat, pemanfaatan teknologi inovatif, serta pengawasan ketat agar hasil pembangunan memenuhi standar terbaik. Kita lanjut kembali kendaraan Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Diawali dengan tarian-tarian Nusantara, mobil karnaval Cendrawasih di Tanah Nusantara menggambarkan negeri masa depan dengan pohon beringin, sertifikat elektronik, dan patok batas sebagai simbol kepastian hukum tanah. Rumah tradisional, sawah, dan irigasi melukiskan desa serta transmigrasi yang produktif. Sementara air terjun buatan dengan flora dan fauna Nusantara menghadirkan harmoni alam dan hadir pula 5 putri Indonesia serta maskot Ater dan Bepen yang melambangkan penataan ruang dan pelayanan pertahanan yang terpercaya. Karnaval Kemerdekaan selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan. Mobil karnaval ini merepresentasikan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pendistribusian logistik bagi program prioritas Presiden Republik Indonesia. Semua itu dijalankan melalui moda logistik Nusantara berbasis kapal perintis yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya efisien. Menjangkau ribuan pulau, serta diperkuat moda darat, kereta, dan udara untuk melayani wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dengan tema Bakti Transportasi untuk Negeri, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk terus menghubungkan Indonesia melalui layanan transportasi yang selamat, merata, dan berkelanjutan.
Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Keuangan. Mobil Karnaval Kementerian Keuangan mengangkat tema Nagara Dana Raksa, menjaga dan mengelola keuangan negara demi kemakmuran rakyat. Celengan ayam dan koin melambangkan penerimaan negara yang akuntabel. Sementara ilustrasi program seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat menggambarkan belanja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kita dapat melihat ada sayap emas, bunga segar, dan hasil bumi menjadi simbol harapan dan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Karakter IP Chipper hadir sebagai ikon literasi keuangan, sejalan dengan bentuk celengan ayam yang dekat dengan masyarakat. Dapat kita lihat dari kejauhan rangkaian Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Menghadirkan kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BKKBN mengusung tema Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya dan Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas yang penuh harapan. Keluarga adalah rumah pertama bagi generasi masa depan, tempat anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Dengan peran ayah dan ibu yang saling melengkapi, perempuan yang berdaya membawa harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat bangsa. Hadir pula skuad Midodo, karakter IP karya anak bangsa, hewan-hewan langka Nusantara yang mengajarkan persahabatan, empati, dan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Bersama keluarga yang hangat, perempuan yang berdaya, dan anak-anak yang terlindungi, kita wujudkan Indonesia tanpa kekerasan, penuh cinta, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Burung Garuda Emas gagah melaju, simbol kesatuan negara Republik Indonesia dan harapan menuju Indonesia Emas 2045. Sayapnya merangkul Kemenaker dan KP2MI. Tanda negara hadir melindungi pekerja di tanah air maupun di luar negeri. Dari sekolah pelatihan vokasi hingga siap kerja, pekerja Indonesia tumbuh produktif, sejahtera dan terlindungi. Hadir Joby, burung walet lincah pembawa semangat Get the Job, Life Better. Sudah hadir, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pariwisata. Dengan tarian pacu jalur yang kita lihat tentunya menyongsong Indonesia Emas 2024. Kementerian Pariwisata menghadirkan kapal pinisi ikon maritim Nusantara. Simbol semangat berlayar menjelajahi ribuan pulau dengan pariwisata berkelanjutan. Di atas kendaraan ini tergambar program pariwisata yang mendukung prioritas nasional. Makan bergizi gratis, Koperasi Desa Wisata, 5 destinasi super prioritas, hingga event berkelas dunia. Hadir pula yang sudah kita saksikan bersama pacu jalur talian medley Nusantara serta fashion carnival serta Putri Indonesia mewakili pesona budaya, kecerdasan dan semangat generasi muda. Mari berwisata di Indonesia aja. Lestarikan alam dan budaya, wujudkan pariwisata berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Terlihat dari kejauhan, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Kebudayaan.
8 dekade kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah melalui mobil hias yang bertemakan Reok, Nature for Future. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Kepala dadak merak yang gagah dan figur ganong penuh ekspresi. Pemirsa, Karnaval Kemerdekaan tadi sudah dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rute Karnaval ini dimulai dari kawasan Monas, lalu melintas ke depan Istana Merdeka, Mahkamah Agung, serta Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga bergerak untuk menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, dan juga dilanjutkan ke Jalan MH Tamrin dan juga beberapa jalan lainnya. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat situasi terkini di salah satu titik, yaitu di sekitar Semanggi. Ada jurnalis Metro TV, Nadia Ayu Soraya. Selamat malam, Nadia. Nadia, apakah selamat malam Andro, ini semakin malam, ini semakin ramai begitu ya, terutama adalah menjelang ini kita detik-detik dari masyarakat yang berkumpul di Jalan Simpang Semanggi begitu, di mana saat ini menunggu detik-detik kedatangan dari Parade Kemerdekaan yang saat ini sudah dimulai begitu dari Monas. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini untuk parade ini sudah berlangsung dari Monumen Nasional dan nantinya ini akan melewati Bundaran HI terlebih dahulu hingga melewati kawasan Sudirman dan juga Semanggi. Dan kalau saya dapat gambarkan saat ini untuk keramaian ini sejak dari sore hari tadi hingga malam hari ini semakin ramai, dan saat ini untuk jalanan ini sudah ditutup, sudah clear area untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan kita dapat melihat di salah satu panggung pesta rakyat yang saat ini kita dapat melihat masih ramai sekali kerumunan dari masyarakat yang memeriahkan begitu dari perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Masyarakat ini datang datang tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari berbagai daerah begitu ya. Dan saat ini meskipun kita melihat dari pihak kepolisian juga terus berjaga begitu, tidak hanya dari pihak kepolisian seperti Brimob tetapi juga dari tentara begitu ya yang turun langsung untuk mengamankan, di mana kalau kita mengacu dari pernyataan dari Polda Metro Jaya sendiri ini ada lebih dari 10.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan dari berjalannya parade ataupun perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kalau kita melihat dari baik di kedua sisi begitu ya, baik jalan dari arah Semanggi menuju ke arah Bundaran HI ataupun sebaliknya, ini sudah ditutup begitu dan masih diramaikan oleh masyarakat. Kita juga nanti akan melihat kira-kira bagaimana nanti situasinya apabila dari parade tersebut seperti yang kita lihat tadi, baik dari sejumlah kementerian ini sudah mulai bergerak. Tadi dimulai dari Kementerian Agama, terus diikuti juga dari kementerian lainnya seperti Kemendikbudrismen, ada juga dari Kementerian Kelautan hingga Kementerian Luar Negeri yang dimana tadi sudah bergegas menuju ke arah dari Bundaran HI, kawasan Sudirman hingga nantinya berhenti ataupun berputar balik begitu ya di Simpang Semanggi, di mana untuk panjang dari rute ini seperti yang kita ketahui adalah sepanjang 6 km Andro. Dan kita akan terus memantau kira-kira bagaimana nantinya persiapan ataupun berjalannya parade ini, bagaimana nanti terutama ketika para parade tersebut ini sudah melewati dari kawasan Simpang Semanggi. Andro. Baik, Nadia Ayu Soraya melaporkan langsung dari Semanggi. Kalau kami lihat memang untuk situasi di sana di kawasan Semanggi ini masih cukup ramai ya, sangat ramai malah. Dan untuk rombongan dari Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia juga masih menunggu di sana sehingga belum tiba. Nadia, kemudian kalau kami lihat bagaimana juga tanggapan dari para pengunjung yang mewakili pelaku ekonomi. Baik, terima kasih Nadia Ayu Soraya melaporkan langsung dari Simpang Semanggi. Selamat kembali bertugas. Ekonomi melesat dan kemandirian teknologi menuju Indonesia berdaulat. Tentunya sinergi ini mendukung tercapainya swasembada pangan melalui dukungan yang kuat juga dari kawasan Monas, Jakarta. Kalau kami lihat tadi ada beberapa kementerian juga yang sudah menunjukkan mobil karnavalnya, mulai dari
menteri-menteri yang ada, kalau kami lihat tadi sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga ikut serta dalam rombongan kementeriannya masing-masing, mulai dari Menteri Koperasi, tadi kami lihat ada Budi Ari, kemudian juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita nanti akan simak kembali kementerian apa saja yang akan berangkat langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di hadapan kita melintas mobil karnaval Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertema Berjuang Atasi Tri Krisis Planet, yang melambangkan perjuangan memberantas perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya biodiversitas. Mobil ini menggambarkan flora dan fauna Nusantara hadir indah, cendrawasih, orangutan, hutan tropis, dan sungai jernih yang merupakan simbol pangan, air, dan energi yang menopang kehidupan. Kanopi pepohonan hijau membentang sebagai paru-paru dunia. Pesan bahwa hutan adalah benteng kita dari krisis iklim. Inilah wujud komitmen menjaga keanekaragaman hayati demi kesejahteraan negeri. Dan perkenalkan Gote, Guardian of the Earth, penjaga hijau yang mengingatkan kita, bumi lestari adalah masa depan Indonesia Emas 2045. Terlihat sangat rimbun ya Karnaval Kemerdekaan kali ini. Dan untuk Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karnaval Kemerdekaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mewujudkan tema keadilan untuk rakyat melalui inovasi penegakan hukum. Dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, paradigma bergeser dari retributif ke restoratif justice, menghadirkan penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui dialog, pemulihan korban, dan perdamaian. Kejaksaan Agung juga konsisten memberantas korupsi, menyelamatkan serta mengembalikan aset negara untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Tidak berhenti di sana saja, Kejaksaan Agung juga meningkatkan pelayanan publik dengan konsultasi hukum gratis, keterbukaan informasi, dan digitalisasi perkara. Semua ini tentunya demi mewujudkan kejaksaan yang humanis, akuntabel, modern, dan dekat dengan rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.